Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Lestari dengan NIM 941424085 semester 3 kelas D dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI, ME. Jadi, tugas ini berupa analisis regresi linear berganda yang menggunakan software SPSS. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai model regresi yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, model regresi yang saya gunakan adalah seperti yang di atas. Modelnya itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dikurang beta 3 X3. Nah, di mana Y itu adalah kemiskinan, X1 itu adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan X2-nya itu adalah inflasi, dan terakhir itu X3-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, dari model ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh positif dari beta 1 X1 yaitu tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka kemiskinan cenderung meningkat. Begitu pula dengan inflasi, yang juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu X3 memiliki pengaruh negatif, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan cenderung menurun. Untuk menganalisis data tersebut, saya menggunakan software SPSS dengan data dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, berikut adalah langkah-langkah analisisnya. Pertama, buka aplikasi SPSS hingga muncul tampilan utama. Di sini kita klik tanda silang, kemudian ini adalah data yang akan kita gunakan. Nah, di bagian bawah layar terdapat dua tab, yaitu variable view dan data view. Pada tampilan variabel, kita memasukkan variabel-variabel sesuai model, itu Y, X1, X2, dan X3. Di sini saya akan copy paste untuk nama variabelnya, itu pertama kemiskinan untuk Y, kemudian X1-nya itu tingkat pengangguran terbuka, lalu inflasi untuk X2-nya, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi untuk X3-nya. Nah, agar namanya terlihat jelas, bagian label ini akan saya perlebar. Setelah variabel selesai dibuat, kita copy semua data yang sudah kita siapkan. Kemudian kita pindahkan ke tab data view dan paste data yang sudah kita copy tadi. Sesuaikan dengan variabel yang telah dibuat. Blok semua data yang sudah ada, lalu klik analis, pilih regression, lalu kita klik linear. Pada kotak dialog regresi linear, masukkan variabel kemiskinan ke dalam kotak dependen. Selanjutnya kita blok tingkat kemiskinan terbuka sampai pertumbuhan ekonomi ke dalam kotak independen, lalu klik OK. Hasil output yang muncul terdiri dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, dari hasil ini kita dapat melakukan uji overall dan uji parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan. Jadi, untuk hasil regresi dari SPSS yang kita dapatkan jika dimasukkan dalam model regresi, yaitu Y sama dengan 12,801 dikurang 0,126 X1 ditambah 0,063 X2 ditambah 0,055 X3. Nah, yaitu kemiskinan, X1 itu pengangguran terbuka, X2 itu inflasi, dan X3 itu pertumbuhan ekonomi. Artinya begini, kalau semua variabel dianggap 0,
maka kemiskinan kita prediksi ada di angka 12,801. Nah, kalau pengangguran naik 1%, maka kemiskinan justru turun sedikit 0,126. Nah, kalau inflasi naik 1%, kemiskinan naik 0,063. Dan kalau pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka kemiskinan juga naik 0,055%. Cuma dari hasil uji statistiknya, semua variabel ini tidak signifikan. Jadi bisa disimpulkan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi belum bisa menjelaskan perubahan kemiskinan dalam model ini. Nah, itu karena ada faktor lain di luar model yang lebih berpengaruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil uji overall atau uji F dari tabel ANOVA. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nah, berdasarkan output ANOVA, nilai F hitung adalah 0,015 dengan signifikansi atau p-value sebesar 0,997 derajat, kebebasan untuk regresinya adalah 3 dan untuk residualnya adalah 10. Jadi pada tingkat signifikansi 5% atau alpha 0,05, karena p-value-nya 0,997 lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya kita tolak. Artinya model regresi secara keseluruhan itu tidak signifikan. Dengan kata lain, ketiga variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data yang dianalisis menggunakan SPSS. Jadi hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain dari luar model mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi kemiskinan. Nah, sekarang saya akan membahas uji parsial atau uji T dari tabel koefisien. Jadi, uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kemiskinan secara individu dengan mengontrol variabel lainnya. Nah, hipotesis 0 untuk setiap variabel adalah bahwa koefisien regresi sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Pertama, untuk variabel tingkat pengangguran terbuka itu dengan nilai T hitungnya minus 0,096 dengan p-value 0,926. Karena p-value-nya itu 0,926 lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Jadi tingkat kemiskinan terbuka itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Nah, yang kedua, untuk variabel inflasi itu T hitungnya 0,033 dan p-value-nya 0,974. Nah, karena p-value-nya 0,974 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesisnya kita tidak terima atau kita tolak. Jadi, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Ketiga, untuk variabel pertumbuhan ekonomi, itu T hitungnya 0,1810 dan p-value-nya itu 0,861. Jadi p-value-nya itu 0,861 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesisnya kita tolak. Jadi pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Jadi untuk konstanta atau interceptnya, koefisien B adalah 12,801 dengan T hitung 1,968 dengan p-value 0,077. Jadi meskipun mendekati batas p-value itu 0,077 masih lebih besar dari 0,05, sehingga konstanta tidak signifikan pada level 5%. Nah, secara keseluruhan, hasil uji parsial ini konsisten dengan uji keseluruhan, di mana semua variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Demikian penjelasan singkat saya mengenai model regresi dan langkah-langkah analisis menggunakan SPSS dengan data dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mohon maaf juga mungkin penyampaian saya kurang jelas dan kurang dipahami. Dari itu saya ucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa.